Halo guys, kita bakalan nge-reaction video YouTube. Baik, kita mulai. Soundnya dikecilin. Ini video aku. Like aja. Kalian subscribe ya guys. Aku udah bikin susah-susah. Aja di subscribe guys. Baiklah. Subscribe yang baik ya. Oke guys, kita bakalan nge-reaction video YouTube. Jangan lewati tips. Ini Nobita, Doraemon, Shizuka, Giant. Kayaknya bayi mau mungkin. Ngono-ngono. Kita nge-reaction. Motor FG guys. Motor FG guys. Oke, kita bakal nge-reaction. Iya nyong. Mana baik? Nah, kita bakal nge-reaction video-video ini ya guys. Sebuah kejadian mengejutkan. Seekor paus orca ditemukan terdampar di tengah sawah yang sudah dipanen. Warga berbondong-bondong datang untuk melihat langsung dan berusaha menyelamatkannya. Sebuah kejadian mengejutkan. Tidak ada yang percaya ketika dia mengatakan, ternyata paus orca menyerang ikan lumba-lumba. Adik-adik, bantu helikopter melihat keadaan lumba-lumba. Ternyata paus orca menyerang ikan lumba-lumba. Adik-adik, bantu helikopter melihat keadaan lumba-lumba. Oke guys. Orca vs paus biru. Bisa gak ya Orca vs Melumpuhkan paus biru adalah pekerjaan yang tidak mudah. Paus biru merupakan perenang cepat. Di Antartika, pemburu paus pernah mengejar paus biru dengan kecepatan 14 mil per jam atau 22 km per jam. Dengan kata lain, menghentikan paus biru bagi pemburu ataupun orca, seperti mencoba menghentikan kereta api. Meski begitu, orca telah menemukan cara untuk melumpuhkan paus biru. Dari 3 serangan yang terkonfirmasi, semuanya memiliki pola yang sama. Artinya, orca memiliki kemampuan yang bisa mereka terapkan berulang kali untuk membunuh paus biru yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari mereka. Sekelompok orca berenang di sepanjang sisi paus biru, kemudian meraih sirip dan ekor sebagai cara untuk memperlambatnya. Lalu, mereka meluncur ke lubang semburan paus untuk mencegahnya bernapas dan membuatnya lelah. Serangan itu berlanjut. Orca menabrak paus biru dan menggigitnya. Mereka meninggalkan luka berat pada bagian kepala dan mulut. Meskipun masih hidup, potongan besar kulit dan lemak hilang dari belakang kepala paus biru, dan di sepanjang tubuhnya ada bekas gigitan dan gosan gigi. Orca kemudian mendorong tubuh mangsanya ke dalam air, dan hewan terbesar di laut ini dipastikan mati. Terjadi predator besar lautan melawan paus megalodon hiu raksasa sepanjang 18 meter dengan gigitan mematikan melawan paus orca yang berburu dalam tim. 1 lawan 1, megalodon bisa menghancurkan lawannya, tapi orca tidak berburu sendiri, mereka bekerja sama, menyerang dari berbagai arah dengan taktik cerdas. Sekawanan orca bisa mengelilingi, menyerang dan melemahkan predator terbesar di lautan. Dengan strategi yang terkoordinasi, orca punya peluang besar untuk menang. Apa yang
gratis, transaksi kris gratis, yo download Gopay Market. Over 3,000 feet beneath the surface of the ocean, where the rays of the sun begin to get sparse and the pitch darkness takes over, swims the large known. One of the most unique and highly specialized groups of animals is called the cetaceans, who have evolved over the course of their evolutionary history to thrive in very large aquatic environments, such as the deep. Mendengar nama Amazon, imajinasi langsung tertuju ke sebuah sungai yang ganas dan hutan tropis yang luas, rumah bagi hewan-hewan monster yang menakutkan. Hutan Amazon membentang lebih dari 5,5 juta kilometer persegi, melintasi 9 negara di Amerika Selatan, dengan sebagian besar wilayahnya berada di Brasil. Di dalamnya mengalir Sungai Amazon, salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 6.900 km yang membelah jantung benua. Tidak perlu ditanya lagi apa saja yang hidup di sana. Jutaan spesies tumbuhan dan hewan mendiami kawasan ini. Banyak di antaranya belum pernah kita lihat sebelumnya. Mari kita telusuri hutan dan sungai Amazon dari dekat untuk melihat seberapa keras perjuangan hidup di dalamnya. Salah satu akses paling mudah untuk menuju jantung hutan Amazon adalah melalui jalur sungai Amazon. Namun, perjalanan menyusuri sungai ini bukanlah petualangan biasa. Di balik aliran airnya yang cokelat dan tenang, bahaya bisa muncul kapan saja. Bukan hal aneh jika tiba-tiba permukaan air terbelah oleh kemunculan anakonda raksasa. Sebagai ular terbesar di dunia berdasarkan bobot, yang bisa mencapai 230 kg dan panjang lebih dari 8 meter, anakonda adalah penguasa perairan dangkal Amazon. Meski tidak berbisa, ia sangat mematikan. Ular ini melumpuhkan mangsa besar seperti kaiman atau rusa dengan lilitan tubuh berototnya yang kuat, meremukkan tulang sebelum menelannya utuh. Berselimut lumpur dan dedaunan di tepi sungai, anakonda menjadi pemburu diam yang mengandalkan penyergapan. Ia dapat bersembunyi berjam-jam tanpa bergerak, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Di wilayah seperti ini, setiap percikan air bisa berarti hidup atau mati bagi mangsa maupun manusia yang tak waspada. Salah satu lawan yang sering dihadapi anakonda adalah kaiman. Pertarungan antara keduanya menjadi pemandangan langka sekaligus menegangkan. Terkadang, anakonda menjadi pemburu yang melilit kaiman muda hingga tak bernyawa. Namun di lain waktu, saat lengah atau kalah ukuran, justru kaiman yang menerkam balik dan menggigit tanpa ampun. Kaiman adalah reptil predator terbesar di ekosistem Amazon, terutama kaiman hitam. Sebagai kerabat dekat alligator, ia adalah sisa dari zaman purba yang berhasil bertahan hingga kini. Kulitnya yang gelap memberikan kamuflase sempurna di perairan keruh pada malam hari, waktu berburu utamanya. Ia adalah predator oportunistik, artinya ia akan memakan apa saja yang bisa ditangkapnya, mulai dari ikan, monyet, hingga anakonda, atau bahkan jaguar yang kurang waspada. Dengan rahang yang dipenuhi gigi tajam dan kekuatan gigitan yang dahsyat, ia mampu menarik mangsanya ke dalam air dan menenggelamkannya. Kaiman hitam memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai dengan mengendalikan populasi hewan lain. Namun, di masa lalu, ia diburu secara besar-besaran untuk diambil kulitnya. Anakonda dan kaiman memang menjadi dua predator yang paling menakutkan di perairan Amazon. Namun, jangan lupakan kehadiran jaguar, sang pemburu tangguh yang ikut meramaikan kerasnya persaingan di wilayah ini. Meskipun secara alami hidup di darat, jaguar justru kerap berburu di sungai. Salah satu target favoritnya adalah kaiman yang masih muda, yang menjadi sasaran empuk dalam perburuannya, yang berani dan penuh risiko. Jaguar sangat berani berkonfrontasi dengan kaiman di dalam air meskipun itu sangat berisiko. Jaguar juga kerap kali datang ke tepi sungai untuk mencari mangsa lain, seperti kapibara
yang sering berjemur di tepian sungai. Faktanya adalah jaguar merupakan menjadi satu-satunya kucing besar yang hidup di benua Amerika. Ia juga menjadi satu-satunya kucing besar yang pandai berenang, bahkan berburu di dalam air. Dengan bulu bertotol indah yang menjadi kamuflase sempurna di antara bayang-bayang dedaunan, ia bergerak nyaris tanpa suara. Jaguar bukanlah pelari jarak jauh seperti cheetah. Kekuatannya terletak pada serangan mendadak yang mematikan dan kekuatan gigitannya yang luar biasa. Paling kuat di antara semua jenis kucing besar. Sekarang, kita telah sampai di pedalaman hutan Amazon. Di tengah rimba yang rapat, cahaya matahari nyaris tak menembus permukaan tanah karena terhalang oleh lapisan dedaunan yang lebat, membentuk kanopi khas hutan hujan tropis. Pepohonan menjulang tinggi dengan daun-daun berukuran besar yang saling bertumpuk, menciptakan suasana gelap dan lembab. Tanah pun menjadi basah, licin, berlumut, dan terkadang tergenang air. Sebuah habitat yang sempurna bagi makhluk-makhluk tersembunyi yang menghuni dasar hutan. Di lantai hutan yang lembab, di antara serasah daun, tersembunyi permata kecil yang mematikan, yaitu katak panah beracun. Kulitnya yang berwarna biru terang, kuning, atau merah menyala bukanlah untuk hiasan, melainkan sebagai tanda peringatan. Hewan pemangsa tahu bahwa warna cerah ini berarti katak tersebut beracun. Berkat penampilannya itu, katak ini tidak perlu bersembunyi dan bisa lebih aman dari serangan. Hebatnya, katak ini tidak membuat racunnya sendiri. Racun tersebut berasal dari makanan yang ia santap, seperti semut, tungau, dan serangga kecil lainnya. Racun dari mangsanya itu kemudian menumpuk di kulitnya dan menjadi senjata pertahanan yang sangat efektif. Karena racunnya begitu kuat, beberapa suku asli di hutan bahkan menggunakannya untuk melumuri ujung panah sumpitan mereka. Namun, ada sebuah masalah besar. Keindahan yang melindunginya dari predator di alam liar justru membuatnya menjadi incaran manusia. Banyak orang ingin menangkapnya untuk dijadikan hewan peliharaan karena warnanya yang cantik. Akibatnya, katak ini sering diburu secara ilegal. Jadi, senjata terbaiknya untuk bertahan hidup di hutan malah menjadi alasan utama ia terancam oleh manusia. Kita tinggalkan sejenak katak beracun. Mari alihkan pandangan ke atas, ke arah kanopi pepohonan, kita akan menemukan kungkang yang hidup dalam ritme yang sangat berbeda. Gerakannya yang luar biasa lambat adalah strategi cerdas untuk menghemat energi dan berkamuflase dari predator. Tubuhnya adalah sebuah ekosistem mini. Di bulunya yang lembab, tumbuh ganggang hijau yang memberikan kamuflase sempurna di antara dedaunan. Metabolisme tubuhnya sangat lambat, memungkinkannya bertahan hidup hanya dengan memakan daun-daunan yang energinya rendah. Di atas tajuk pepohonan hutan Amazon, hidup beragam jenis monyet dengan perilaku dan keunikan yang luar biasa. Mulai dari kapusin yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, hingga marmoset mungil yang dikenal sebagai salah satu monyet terkecil di dunia. Lebih dari 100 spesies monyet mendiami hutan ini, menjadikan kanopi Amazon penuh dengan suara, gerakan, dan kehidupan yang tak pernah berhenti. Namun, di pucuk pohon bukan berarti aman. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Gak tuh dan anggap besar kan? Kalah jauh nih guys dengan hewan-hewan yang pernah hidup di bumi ini. Udah penasaran? So, let's break it down. Bayangin ada serangga segede buaya yang bener-bener hidup di zaman prasejarah. Di zaman dulu ada makhluk bernama Arthroplura yang ukurannya pasti bikin merinding deh. Ukurannya bisa mencapai 2,6 meter panjangnya dan beratnya diperkirakan hampir 50 kg. Kabarnya nih dia bakal ngangkat badannya waktu merasa terancam dan berlindung dengan cangkang kerasnya guys. Dan tenang aja, meskipun terlihat seperti monster, binatang ini tuh dipercaya lebih suka makan tumbuhan dan hidupnya di hutan lebat dengan kelembapan yang sangat tinggi. Kalian tahu nggak ada burung raksasa yang beratnya hampir kayak mobil?
Itulah Greater Elephant Bird, salah satu burung terbesar yang pernah ada di muka bumi. Burung ini bisa tumbuh setinggi 3 meter dan beratnya mencapai lebih dari 500 kg. Coba bayangin nemu hewan segede ini di jalanan. Nah, yang lebih mind-blowing, telur mereka juga raksasa, guys. Kayaknya sih, satu telur mereka cukup ya untuk bikin omelet untuk 30 orang. Mau tahu hewan laut bertubuh lunak yang terbesar di dunia ini? Ini dia Parapuzosha yang hidup antara 100 hingga 66 juta tahun lalu dengan cangkang terbesar mencapai 255 meter ya guys. Tentunya beratnya juga nggak main-main karena cangkangnya sendiri sudah bisa menyentuh angka 705 kg, sedangkan kalau sama isinya bisa mencapai 1,5 ton loh. Nah, meskipun besar, Parapuzosha ini bukan predator yang ganas. Mereka tuh suka makan plankton dan juga makhluk-makhluk kecil yang ada di lautan. Bayangin aja deh, kalau monster laut seperti ini masih ada di lautan hari ini, pasti nggak bakal ada yang berani snorkeling jauh-jauh nggak sih? Kalau gajah di zaman sekarang aja udah kalian anggap gede, kalian harus lihat sih Teleoloxodon nemedekes ini. Nenek moyangnya gajah ini bisa tumbuh hingga 4,35 meter tingginya dan juga beratnya diperkirakan mencapai 22 ton. Itu berarti lebih berat dari 3 gajah modern ya guys. Sayangnya hewan ini akhirnya punah mungkin karena perubahan iklim dan juga persaingan dengan manusia purba ya guys. Ada makhluk yang bisa terbang dan sebesar pesawat. Quetzalcoatlus ini adalah salah satu hewan terbang terbesar yang pernah hidup di bumi. Hewan ini punya rentang sayap mencapai 12 meter, tingginya mencapai 5 meter, dan beratnya mencapai 250 kg. Itu kayak lagi dikejar sama jet tempur F-35 ya guys. Nah, menariknya karena badan sebesar ini, mereka tuh lebih cocok untuk berburu di daratan ketimbang nyari ikan seperti burung modern yang lain. Biawak aja udah cukup mengerikan kalau tiba-tiba muncul di lingkungan kita kan? Nah, ternyata di zaman dulu ada Megalania, sejenis reptil yang panjangnya mencapai 7 meter dan punya berat hingga 575 kg. Yang bikin Megalania makin unik dan menyeramkan adalah kemampuannya memanjat pohon meskipun tubuhnya tuh besar dan berat. Bayangin guys, ada kadal segede itu naik pohon untuk mencari mangsa, bisa pingsan kali gue. Dan ada kemungkinan kalau hewan ini juga punah di tangan manusia karena jejak terakhirnya berada sekitar 50.000 tahun yang lalu. Bayangin ada badak raksasa setinggi gedung 2 lantai. Itulah Paraceratherium guys. Binatang ini adalah kerabat jauh badak modern, tapi tanpa tanduk dan juga jauh lebih besar ya. Hewan ini bisa tumbuh hingga 7,4 meter panjangnya dan 5 meter tingginya dengan berat mencapai 20 ton. Aduh, gue gak kebayang banget lagi kalau ada hewan beginian di kebun binatang. Bisa cuma melongo doang kali ya gue. Bayangin ada ikan purba sebesar bes dengan rahang kuat yang bisa menghancurkan apapun. Itulah Dunkleosteus, predator laut prasejarah paling sangar menurut gue ya guys. Ukurannya luar biasa banget. Dia ini bisa tumbuh hingga 10 meter panjangnya dan beratnya diperkirakan mencapai 4 ton juga. Tubuhnya dilapisi dengan lempeng tulang keras yang menjadikannya mirip dengan tank bawah laut guys. Cuma kepunahan massal doang yang bisa membasminya karena dia tuh hidup sekitar 382 hingga 358 juta tahun yang lalu ya. Aku jamin kalau masih ada bisa bikin kacau seisi lautan gak sih? Biar kalian punya bayangan nih, masih ingat gak sosok lolong yang terkenal sebagai buaya terbesar di dunia dengan panjang 6,4 meter? Nah, Sarcosuchus imperator itu nyaris 2 kali lipat lebih gede dengan panjang mencapai 12 meter loh. Beruntungnya kita nggak perlu lagi nih ya menghadapi monster yang eksis pada 133 hingga 112 juta tahun yang lalu guys. Atau bakal terkoyak habis ya sama ke-66 giginya yang tajam ini. Gue yakin satu desa bisa dilumat habis sih sama dia. Bayangin ada dinosaurus yang lebih besar daripada T-Rex dan juga larinya tuh lebih cepat. Itulah Giganotosaurus guys. Hewan ini bisa tumbuh hingga 13 meter panjangnya, tingginya sekitar 4 meter dan beratnya mencapai 10 ton. Kalau dinosaurus ini masih hidup sekarang, kayaknya nggak bakal ada yang berani ya untuk camping di alam liar. Banyak orang coba menggambarkan bagaimana sosok Titanoboa yang hidup pada 60 hingga 58 juta tahun yang lalu. Iya, emang semenyeramkan itu sih guys, panjangnya aja udah mencapai 14 meter dengan lebarnya hingga 1 meter. Tapi kalau teori dari Florida Museum ini benar, kita bakal memiliki masalah besar di kemudian hari nanti loh. Bayangin suhu tempat tinggal kita tuh terus naik karena pemanasan global. Apa nggak balik lagi tuh kondisi tubuhnya?
Bentuknya Spinosaurus emang aneh kalau dilihat sekilas, tapi gitu-gitu dia adalah dinosaurus yang bisa berburu di air dan juga di darat loh. Panjangnya sendiri bisa mencapai 18 meter, yang mana bisa menjadi lawan sepadan untuk seekor T-Rex ya guys. Kalau Spinosaurus masih ada, nggak cuma hutan yang menakutkan sih, tapi sungai dan danau juga bakal jadi tempat yang bikin deg-degan kan? Leviathan itu masih satu marga dengan paus sperma, tapi jauh lebih mengerikan waktu 12 hingga 13 juta tahun yang lalu ya guys. Bayangin aja dia bisa tumbuh hingga 17,5 meter dengan berat mencapai 60 ton loh. Terus giginya sepanjang 31 cm, itu tuh salah satu gigi terbesar dari semua hewan karnivora yang ada di dunia ini. Beruntungnya Leviathan itu cuma bagian dari masa lalu ya. Apa nggak balik lagi tuh kondisi tubuhnya? Nope. Megalodon ini tuh hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun yang lalu dan diyakini sebagai hiu terbesar yang pernah ada guys. Panjang tubuhnya bisa mencapai 18 meter dengan beratnya yang menyentuh hampir 50 ton. Udah kayak pesawat jet kecil aja kan? Bahkan lihat aja nih, fosil gigi yang ada di fosil lera, satunya aja tuh udah segede telapak tangan manusia dewasa dong. Para ilmuwan percaya Megalodon tuh punah akibat perubahan suhu laut dan persaingan dengan paus bergigi seperti Leviathan. Tapi gimana ya kalau Megalodon masih berkeliaran di lautan hari ini? Bayangin ada dinosaurus sebesar gedung 7 lantai dengan berat setara 10 gajah. Itulah Argentinosaurus dengan panjang mencapai 40 meter dan berat hingga 100 ton. Nah, menurut artikelnya SVPOW, kira-kira tuh mereka bakal makan sekitar 850 kg per harinya, guys. Kepikiran nggak kalau raksasa sebesar ini masih hidup di bumi? Kayaknya jalan tol harus dibuat ekstra besar ya hanya untuk mereka lewat. Masih satu leluhur dengan dinosaurus sebelumnya, dinosaurus ini punya ukuran yang tidak main-main loh. Hidup pada 161 hingga 145 juta tahun yang lalu, diperkirakan dinosaurus herbivora ini 40 meter panjangnya dan beratnya mungkin sekitar 100 hingga 150 ton. Sayangnya, fosil dinosaurus ini sangat rapuh dan sebagian besar sudah hancur, sehingga ukurannya masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan ya guys. Tapi kalau ukuran ini benar, dia tuh bakal jadi dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan loh. Nah ini dia, dinosaurus terbesar bernama Brachiosaurus dengan panjang mencapai 44,1 meter dan berat hewan ini pun mencapai 220 ton loh. Udah setara dengan kapal pesiar kan? Menariknya, dinosaurus herbivora ini hidup di India sekitar 70 juta tahun yang lalu. Namun karena bukti fosilnya masih sangat sedikit, sehingga ukurannya pun masih menjadi misteri hingga saat ini ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Bumi yang kalian pijak hari ini bukanlah hasil dari kebetulan ya, tapi yang jelas dari serangkaian peristiwa ekstrim yang membentuk sejarah planet ini, di mana berujung menciptakan benua, menghapus peradaban, atau bahkan mengubah arah evolusi manusia. Mau tahu nggak apa aja peristiwa ekstrimnya? Hai, gue Andre dari calon sarjana, langsung aja kita bahas yuk guys. Nomor 7. Hujan 2 juta tahun. Pernah bayangin nggak kalau bumi itu diguyur hujan tanpa henti selama 2 juta tahun? Kita aja nih belakangan tuh hujan 3 hari full, udah pada banjir di mana-mana kan? Gimana ini full 2 juta tahun tuh? Nah, peristiwa luar biasa ini tuh benar-benar terjadi ya, sekitar 234 hingga 232 juta tahun yang lalu, dan dikenalnya sebagai Carnian Pluvial Episode. Kali ini pemicunya juga bukan karena manusia kok, tapi gara-gara ada letusan vulkanik di sebuah provinsi bebatuan besar bernama Wrangellia, yaitu sebuah daerah sekitar Alaska, British Columbia sana. Nah, letusan dahsyat ini melepaskan karbon dioksida dalam jumlah yang ekstrim ke atmosfer kita. Gas rumah kaca ini kemudian memanaskan planet secara drastis, di mana menyebabkan tuh teman-teman penguapan air laut secara besar-besaran. Uap air yang melimpah di angkasa inilah yang akhirnya turun kembali sebagai hujan deras selama jutaan tahun. Ya, hujan tanpa henti ini tentu saja guys membawa perubahan besar. Banyak spesies purba yang tidak mampu beradaptasi akhirnya pada punah.
Namun, di tengah krisis iklim ini guys, muncullah pemenangnya tuh. Kondisi yang lembab dan juga basah justru menjadi panggung ideal dari sekelompok reptil untuk berevolusi dan mendominasi. Dan mereka lah yang kita kenal sebagai dinosaurus ya. Tapi, hingga saat ini belum ada bukti jelas teman-teman soal apa sih hubungan antara dinosaurus dan juga hujan. Kenapa periode CPE bikin dinosaurus juga makin banyak masih menjadi sebuah misteri. Namun dugaan sementaranya mungkin aja tuh guys karena reptil lain yang bersaing tuh sudah pada punah. Nomor 6. Snowball Earth. Dari sekian banyak peristiwa ekstrim yang bisa bikin bumi jadi kayak sekarang, siapa yang sangka sih kalau ternyata planet kita ini guys pernah jadi bola salju raksasa. Jadi sekitar 700 juta tahun yang lalu, sebenarnya bumi itu sempat ngambek parah nih teman-teman. Saat itu, matahari gak bersinar secerah sekarang ya, terus atmosfernya juga berbeda dan nyebabin suhu global jadi jatuh banget. Pokoknya, seluruh permukaan bumi dari kutub hingga ke khatulistiwa tuh terselubung oleh es tebal. Nah, berhubung sebenarnya belum ada manusia yang hidup, jadi hanya ada tuh guys beberapa teori kenapa kejadian ini bisa muncul ya. Jadi kebanyakan sih pada bilang tuh kalau ini adalah gara-gara letusan gunung berapi yang ngebuang karbon dioksida ke udara. Tapi bumi kita ini tuh nggak cukup guys buat nahan panas. Lalu daratan pun juga mulai bertambah serta vegetasi juga belum cukup kuat. Gampangnya, AC-nya bumi itu kebablasan dingin ya teman-teman. Nah, meskipun kondisinya sangat ekstrim, tapi kehidupan saat itu tidak sepenuhnya musnah ya. Para ilmuwan sih yakin kalau organisme mikroskopis berhasil bertahan di kantong-kantong air cair seperti di dekat sumber panas bumi di dasar laut ataupun di kolam lelehan es dekat gunung berapi. Namun yang paling menakjubkan terjadi setelah itu. Saat gunung berapi mulai aktif lagi dan juga mengeluarkan banyak CO2 ke udara, bumi kita ini justru jauh lebih hangat teman-teman dan es pun mulai mencair. Air dari es yang mencari ini membawa banyak sekali nutrisi ke lautan kita. Nah, nutrisi dan juga oksigen ini tuh dipercaya memicu ledakan Kambrium, yaitu masa ketika kehidupan kompleks dan juga beragam mulai muncul dan berkembang dengan cepat ya. Jadi, dari masa bumi yang sangat dingin dan juga keras, bumi bola salju justru menjadi tempat awal lahirnya berbagai makhluk hidup yang akhirnya menjadi cikal bakal kehidupan seperti sekarang ini. Gimana tuh guys menurut kalian? Nomor 5. Tadi gue emang bilang kalau bumi itu sempat ditutup sama salju kan? Nah, tapi sebenarnya planet kita ini nggak begitu aja adem ayem loh. Dalam sejarah bumi yang sudah berumur 4,5 miliar tahun lebih ini, sebenarnya ada 5 kepunahan massal utama yang bikin 75% makhluk hidup musnah dalam waktu geologi singkat. Ya, ibaratnya mah bumi itu kayak ngeriset diri sendiri gitu aja guys. Jadi buat kalian yang masih bingung, sekitar 443 juta tahun yang lalu sebenarnya terjadi 2 gelombang kepunahan massal yang diberi nama sebagai Ordovician Silurian, di mana 85% spesies laut pada hilang semua. Ini jelas menjadikannya sebagai salah satu peristiwa yang paling parah dalam sejarah planet kita ya. Nah, kepunahan ini juga nggak terjadi dalam satu hentakan doang ya, tapi dalam 2 gelombang laut yang dipicu oleh perubahan iklim drastis. Gelombang pertama adalah zaman es mendadak. Di sini, pendinginan global terjadi karena pegunungan Apallican menyerap banyak sekali karbon dioksida sehingga gas rumah kaca pun jadi berkurang. Apa akibatnya? Zaman es besar jadi muncul teman-teman. Lalu permukaan laut turun hingga 100 meter dan banyak habitat laut dangkal yang kaya akan kehidupan pun berujung hancur. Nah, gelombang kedua adalah pemanasan cepat dan juga lautan beracun ya. Ironisnya, gelombang kepunahan kedua justru disebabkan oleh berakhirnya zaman es. Saat es mencair dengan cepat, permukaan air laut otomatis kembali naik tuh secara drastis, di mana kemudian menenggelamkan habitat-habitat baru dan air laut yang beracun pun jadi naik ke permukaan sehingga banyak spesies yang berujung mati. Ya, tapi kalau dipikir-pikir tuh guys, meskipun sangat parah, kepunahan ini jelas membuka jalan bagi proses evolusi kan? Spesies-spesies yang mampu bertahan di kondisi yang berubah-ubah pada akhirnya mengisi kekosongan ekologis pada waktu itu. Nomor 4. Kepunahan Devon akhir.
Dipikir-pikir kenapa kita tuh hidup di daratan dan bukan di lautan kayak nenek moyang ubur-ubur ya? Kenapa juga nggak ada dinosaurus yang berkeliaran di jalan ya? Nah, jawabannya ternyata karena bumi yang sekarang ini tidak tercipta begitu aja kayak sulap, melainkan gara-gara sudah ngelewatin berbagai peristiwa ekstrim, di mana salah satunya adalah Late Devonian Extinction ini guys. Apa sih tapi itu? Jadi kita coba mundur dulu ya guys ke 375 juta tahun yang lalu, yang mana masih disebutnya sebagai zaman Devonia. Pada waktu itu, lautan tuh masih penuh sama ikan lapis baja, koral, dan juga monster laut kecil yang sekarang sudah punah semua. Apa penyebabnya? Gara-gara tumbuhan darat terlalu ambisius, lalu gunung meletus, ataupun laut kehabisan oksigen juga. Alhasil, disinilah bumi jadi berubah total, di mana makhluk yang bertahan seakan-akan tuh dipaksa untuk mencari tempat hidup yang baru. Dan kalau bumi terus-terusan kayak begini, jangan heran apabila oksigen laut yang terus menurun, perubahan iklim ekstrim, dan adanya kabar spesies punah tiap hari bisa bikin kita ngulangin Late Devonian Extinction lagi tuh teman-teman. Masalahnya, kali ini kita loh yang jadi korbannya. Nomor 3. Kepunahan kapur paleogen. Seperti yang kita tahu, kalau zaman sekarang tuh sudah nggak ada dinosaurus lagi kan? Nah, sebenarnya pas dinosaurus punah, menurut peneliti, hari itu tuh aslinya kayak hari normal lainnya aja. Cuma mendadak, langit berubah gelap, terus banyak suara ledakan, dan boom! Dinosaurus langsung punah dan ngasih jalan buat manusia hidup di bumi ini. Tapi semua itu bukan karena sulap ataupun ulah penyihir ya. Melainkan sekitar gara-gara 66 juta tahun yang lalu, bumi kedatangan asteroid teman-teman berdiameter 10 km yang nabrak daerah Meksiko, di mana asteroid itu juga bukanlah bintang biasa, tapi seperti bom nuklir yang setara berjuta-juta kali lipat. Dampaknya pun gak main-main, batu ini langsung ngebakar hutan ribuan kilometer, ngeblok sinar matahari, bikin tsunami setinggi gedung pencakar langit, dan banyaknya rantai makanan yang berujung runtuh juga. Dalam sekejap, bukan cuma dinosaurus aja yang hilang, tapi banyak spesies ikan laut, tumbuhan laut, dan juga beberapa reptil laut pun juga pada hilang. Lucunya, binatang besar-besar malah pada tumbang, dan makhluk kecil seperti semutlah yang malah sukses bertahan hidup. Yang jelas, tanpa peristiwa ini mungkin aja dinosaurus tuh masih jadi penguasa di bumi ini ya. Nomor 2. Peristiwa Azul. Mungkin berikutnya ini terdengar aneh, tapi sebuah tanaman paku air kecil nyatanya pernah tuh guys secara drastis mengubah iklim seluruh planet kita. Nah, hal ini terjadi sekitar 49 juta tahun yang lalu ya di Samudra Arktik teman-teman. Pada masa itu, bumi adalah sebuah rumah kaca super panas di mana konsentrasi karbon dioksida di atmosfernya itu sangat tinggi, lalu tidak ada lapisan es di kutub, dan buaya serta pohon palem pun hidup di wilayah Arktik yang hangat. Nah, kondisi Arktik saat itu guys juga sangat unik bisa dibilang. Samudra ini hampir terisolasi dari lautan dunia lainnya, di mana sungai-sungai besar yang mengalir ke dalamnya menciptakan lapisan air tawar yang mengapung di atas air asin yang lebih padat di bawahnya. Lapisan air tawar yang hangat dan juga kaya nutrisi ini menjadi surga bagi sejenis tanaman paku air bernama Azolla. Nah, selama sekitar 800.000 tahun, tanaman ini tumbuh begitu banyak teman-teman, lalu sampai menutupi Samudra Arktik dengan karpet hijau tebalnya. Tanaman ini juga hebat banget tuh guys dalam menyerap karbon dioksida dari udara lewat fotosintesis. Tapi saat Azollanya itu mati, mereka tenggelam tuh guys ke dasar laut yang miskin oksigen, sehingga nggak bikin membusuk, tapi malah mengunci karbon itu selama-lamanya. Nah, proses ini terjadi berulang-ulang kali sehingga membuat Azolla menjadi penyedot karbon raksasa di bumi kita. Jelas, peristiwa Azolla ini secara masif mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Penurunan drastis gas rumah kaca ini memicu tren pendinginan global yang berlangsung selama jutaan tahun. Nah, peristiwa inilah guys yang memulai transisi planet kita dari kondisi greenhouse Earth yang panas nih menjadi ice house Earth yang lebih dingin juga tuh, di mana pada akhirnya memungkinkan terbentuknya lapisan es di kutub dan memicu zaman es di kemudian hari. Nomor 1. The Great Dying. Dan terakhir kita sisain yang paling mengerikan teman-teman, dan paling parah dari antara semua peristiwa kiamat yang pernah terjadi di bumi ini. Oke ya guys, cukup sekian hari ini. Goodbye. Nang apa guys? Sakit. Guys, sadar nangis guys. Hah? Enggak guys, asar nangis guys. Ya. Guys, asar nangis. Lagi kan gak video nangis.
Mana tekano? Temu. Mana? Stan. Wes. Wak wes. Wak nangis.